Shalom Bapak Ibu. Shalom saudaraku. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Benar-benar Tuhan Yesus baik, amin. Bukan kata orang, amin. Mari lambaikan tangannya. Tuhan Yesus baik. Biarlah kita semakin mencintai Tuhan, amin saudaraku. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita ada di penghujung tahun. Tahun yang sulit bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Namun Tuhan baik. Dia memelihara hidup kita dengan begitu sempurna. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita semakin mencintai Dia. Biarlah hari yang baik ini, pagi hari ini, mari kita sepikir, sehati, satu roh untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, yaitu hidup kita. Kita tidak datang dengan tangan yang kosong, tetapi kita datang dengan puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya undang saudaraku bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala. Kita bersaat teduh, menaikkan pujian penyembahan kita kepadanya lewat doa kita. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan, Allah yang perkasa, satu-satunya Tuhan yang benar, yang harus dipuji disembah oleh seluruh umat manusia. Milik kepunyaan-Mu lah kami ya Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami datang membawa cinta kami, membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami mau memuji menyembah-Mu ya Tuhan, lewat puji-pujian kami. Engkau yang sudah menjadikan kami menjadi pemuji dan penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu ya Bapa, ajar kami supaya kami menyembah-Mu seperti yang Tuhan mau. Ini hati kami, ini hidup kami, ini kekuatan kami, ini jiwa kami, seluruhnya kami persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu yang akan memulihkan setiap kami. Kami percaya hadirat-Mu akan mengubahkan setiap kami. Kami percaya lawatan-Mu pagi hari ini akan kami alami. Tidak ada yang terlewatkan satu orang pun dari antara kami. Kami akan mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Roh Kudus berdaulat sepenuhnya atas kami, mengajari kami memuji menyembah Tuhan, menguduskan setiap kami, supaya kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Kami persiapkan seluruh hidup kami Bapa untuk masuk dalam hadirat-Mu. Pujian penyembahan yang kami naikkan, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian penyembahan kami, dan hati-Mu disenangkan lewat pujian umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk Bapak Ibu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus
menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Biar ini menjadi penyembahan kita Bapak Ibu, nyanyikan dengan hati. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, amin. Nikmati penyembahan kami Tuhan, Kau Allah yang kudus. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah. Mari angkat suaramu saudaraku. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Kuduslah Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kuduslah setiap kami ya Bapa. Kuduslah setiap hati kami Tuhan. Kami datang Bapa yang baik, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Oh,
Mazmur-Mu, agungkan Dia. Kuduslah hadirat-Mu. Kami datang meninggikan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami meninggikan-Mu. Kami bawa cinta kami menyembah-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Oh, terima kasih. Kami ada karena kebaikan-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada karena kemurahan-Mu. Ajar kami menyembah-Mu Tuhan. Ajar kami memuji-puji-Mu. Ajar kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Ini kami Roh Kudus. Ajar kami mengagungkan-Mu. Ajar kami menyenangkan hati-Mu. Biar kami semakin mengasihi-Mu Tuhan. Bertambah-tambah hari, bertambahlah cinta kami kepada-Mu. Bertambahlah pengertian kami akan-Mu. Kami ada hanya karena kemurahan-Mu. Indahlah hadirat-Mu Tuhan. Indahlah jamahan-Mu. Kami percaya hadirat-Mu menyembuhkan kami. Hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat-Mu Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ajar kami lebih lagi Tuhan mengenal-Mu. Bawa kami kepada pengenalan yang benar akan-Mu. Ya Rabba, ya Rabba. Lawatan-Mu tercurah. Roh Kudus berkarya. Roh Kudus ajar kami menyembah-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan kami roh penyembahan. Ya Rabba, ya Rabba. Engkau yang bertata di atas pujian kami. Engkau yang bersemayam di atas penyembahan umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang bersemayam di atas pujian kami. Hati-Mu disenangkan lewat penyembahan kami. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Kami tetap percaya Bapa, bahwa Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Kami tetap percaya apapun kondisi kami, di hadirat-Mu kami dipulihkan. Kami tetap percaya apapun kondisi kami, di hadirat-Mu kami disembuhkan. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau yang bersemayam di atas pujian penyembahan umat-Mu. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mengangkat tangan kami Bapak. Kami mau mengatakan, Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertata, Kau bertata, haleluya, atas pujian umat-Mu. Mari bertepuk tangan bersama dengan saya. Puja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggi
Tuhan, namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu. Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya. Engkaulah raja di atas segala raja. Kami percaya Engkau menikmati pujian penyembahan kami. Kami mau bersorak-sorak, bersuka cita, merayakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan yang mau menari-nari dengan saya. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus satu-satunya yang menjadi pegangan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dia selalu baik dalam segala hal dalam hidup kita. Amin. Iya, mari kita menari sama-sama dengan saya. Katakan, hatiku la 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 la. Nama itu bukan hatiku. Katakan Yesus, 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 Yesus. Nama itu bukan hatiku. Yesus, 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 Yesus. Nama itu bukan Yesus. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus. Panggil namanya, Yesus. Nama itu bukan hatiku. Dia hapus segala dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Dia hapus segala dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup gagal Dia berikan padaku. Sekali lagi, Dia hapus segala dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah dilenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup gagal Dia berikan padaku. Hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah percaya. Ya benar. Tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku setia. Tambah hari tambah hari tambah cinta. Mari menari. Tambah hari tambah percaya. Katakan, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku setia. Sekali lagi, tambah hari
kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kesukaan, kesukaan dari Tuhan, amin. Dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kesukaan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah sekali lagi kesukaan dari kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatan. La 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 la, nama itu bikin hatiku lala. La la la, nama itu bikin sekali lagi lala. La 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 la, nama itu bikin hatiku. Kalau kita sudah mengalami awan-awan kelabu, tembok-tembok yang perkasa sepertinya menghalangi kita, pujian itu adalah pujian kemenangan. Nama Yesus sudah memikat hati kita. Apapun kondisi kita tetap bisa menari untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya, silakan duduk. Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Kita baru saja meninggalkan tahun 2021, tahun integritas, the year of integrity, di mana Tuhan menekankan agar kita hidup berintegritas, yang artinya semakin menyerupai dengan gambar Yesus. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana keadaan tahun 2022? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya mau katakan bahwa kita harus berpegang pada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Karena itu, saya akan mengajak saudara-saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021. Karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Dasar kita percaya bahwa tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021 karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya.
Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata bahwa tahun 2022 akan lebih baik dibanding tahun 2021. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Ajarku harap Kau Tuhan. Ajarku harap Kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Yang keempat, hal yang akan terjadi kalau kita berharap kepadanya sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti
hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang kedua, mengapa kita berkata kalau tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, Tuhan berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Jadi, kalau hati kita tuh melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, atau terror of the night yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Dan yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2022 dengan memberikan tema bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. The year of new paradigm. Definisi paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah model dan juga kerangka berpikir. Definisi paradigma menurut Westminster Dictionary of Theological Terms bahwa paradigma berarti contoh, pola, model, dan istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan cara berpikir dalam teologi ketika bahan-bahan dikumpulkan dan diatur dalam satu pola atau cara tertentu seperti dalam doktrin. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema ini, yaitu Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21 dan Filipi 3 ayat 13 dan 14. Dalam Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21, Tuhan berkata bahwa dulu orang Israel dibebaskan dari kejaran Firaun dan pasukannya dengan cara Firaun dan pasukannya mati di tengah-tengah Laut Merah. Tetapi sekarang orang Israel akan dibebaskan dari Babel dengan cara yang berbeda. Tuhan berkata, jangan ingat hal-hal yang dulu. Sekarang aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau dulu Allah menyelamatkan Israel lewat jalan laut, sekarang Allah menyelamatkan Israel dengan cara yang baru.
Allah akan menyelamatkan mereka lewat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini adalah paradigma yang baru. Bagian Tuhan adalah memberikan paradigma yang baru. Yang ada sesuatu yang baru, yaitu membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara, di mana pada waktu itu hal ini tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tujuan Allah menyelamatkan Israel dari Babel, yaitu karena mereka umat pilihan Tuhan. Dan yang ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuraan namanya. Demikian juga bagi kita, umat pilihan Tuhan. Pada tahun 2022 ini, Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah itu sakit penyakit, keluarga, pelayanan, bisnis, masa depan, dengan cara-cara yang baru atau paradigma yang baru. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Kita harus memberitakan kemasyhurannya. Kita harus menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta ketiga ini. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terjani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memasuki tahun 2022 ini, kita akan melihat bahwa dengan adanya pandemi yang sampai sekarang belum selesai, maka cara-cara pelayanan di gereja berubah. Kita tidak bisa hanya memakai cara-cara yang lama lagi. Sebagai contoh, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh George Barna, yang dirilis pada tanggal 6 Juni 2021 yang lalu, mengenai generasi anak muda di Amerika yang disebut generasi berbeda. Dikatakan bahwa pelayanan gereja selama 5 dekade terakhir tidak akan efektif untuk generasi ini. Jadi perlu ada paradigma yang baru dalam pelayanan di gereja. Tuhan sedang membuat paradigma yang baru sebagai pola yang baru. Dan bagian kita adalah menerima sebagai cara pandang yang baru. Demikian juga dengan cara berbisnis. Pasti banyak dari cara-cara yang lama yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Perlu diperhatikan bahwa Wahyu 13 ayat 16 pasti akan digenapi. Manusia tidak dapat membeli dan menjual kalau tidak memiliki tanda antikristus di tangan kanannya dan di dahinya. Dan dengan seizin Tuhan, dunia sekarang sedang dibawa ke sana untuk menggenapi Wahyu 13 ayat 16 tadi. Tetapi bagi kita yang percaya bahwa pengangkatan terjadi sebelum masa sengsara yang disebut dengan pre-tribulation, kita tidak akan mengalami itu. Sekali lagi saya mengatakan kepada saudara, kita tidak akan mengalami itu. Jadi, daripada kita disibukkan memikirkan chip dari antikristus sampai menolak untuk divaksinasi, sebaiknya kita mempersiapkan diri kita untuk pengangkatan yang sudah sangat-sangat dekat waktunya. Maranatha,
Tuhan Yesus datang segera. Jadi, dalam tahun paradigma yang baru ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, paradigma adalah inisiatif Tuhan sendiri yang perlu diresponi oleh umatnya. Ada bagian yang Tuhan perbuat, ada bagian yang umatnya harus lakukan. Yang kedua, bagian Tuhan membuat sesuatu yang baru, yaitu paradigma sebagai pola. Dan yang ketiga, bagian umat Tuhan melihat, mengetahui, dan menerima yang Tuhan buat, yaitu paradigma sebagai cara pandang. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sesuai dengan Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 9, dikatakan titik tolak perubahan paradigma Paulus terkait dengan masa lalunya adalah karena pengenalan akan Kristus Yesus. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus seharusnya mengalami perubahan paradigma. Artinya memiliki paradigma yang baru. Untuk itu, sesuai dengan Filipi 3 ayat 13 dan 14 yang merupakan ayat mas kita tadi, Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di depannya dan berlari-lari kepada tujuan. Artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita juga harus berpikir tidak hanya masuk surga saja, tetapi masuk surga dengan hadiah berupa mahkota. Karena itu, mari kita responi ajakan Rasul Paulus untuk memiliki dan menghidupi paradigma yang baru. Memiliki paradigma yang baru dalam mengikut Tuhan adalah suatu keharusan. Sekali lagi, suatu keharusan. Firman Tuhan berkata, kita harus meninggalkan cara hidup yang lama ketika kita berbalik untuk mengikut Tuhan. Cara hidup yang lama atau paradigma yang lama termasuk pola pikir, tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari harus mengalami perubahan. Jadi, orang Kristen yang sudah lahir baru, tetapi masih memakai paradigma yang lama, perlu bertobat. Perlu bertobat. Apa yang Alkitab katakan tentang paradigma yang baru? Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk budi adalah nous, yang artinya pikiran, akal budi, pola pikir atau mindset. Yang sama juga artinya dengan paradigma. Di sini Tuhan menghendaki agar kita memiliki pikiran atau paradigma yang baru, supaya kita tidak sama lagi dengan dunia ini dan mengerti kehendak Allah. Sebelum bertobat, pola pikir dan cara hidup kita pasti sama dengan dunia ini. Tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Masuk ke dalam paradigma yang baru. Ingat, paradigma yang lama akan menghambat kita untuk mengerti kehendak Allah. Ada pesan Tuhan yang kuat hari-hari ini, yaitu agar kita mengerti dan melakukan kehendak Allah pada zaman ini.
Bagaimana supaya kita memiliki pola pikir atau paradigma yang baru? Yaitu melalui firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Dan selalu berkata, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dituntun dengan firman dan Roh-Mu. Pada akhirnya, diingatkan bahwa paradigma yang lama, yaitu pola pikir duniawi yang berdampak kepada kehidupan duniawi, akan berujung kepada kebinasaan, akan kehilangan keselamatan. Karena itu, miliki dan hidupi paradigma yang baru. Kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita menjadi orang yang berintegritas. Kita akan mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga pada saat Tuhan Yesus menjemput kita, gerejanya di awan-awan, kita akan diangkat dan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Hosana, Hosana, di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Hosana, Hosana, di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Di hati yang suci. Di hati yang suci. Jadi saudara-saudara, memasuki tahun 2022 yang Tuhan berikan tema tahun paradigma yang baru, the year of new paradigm, maka ada 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Tuhan sedang membuat paradigma yang baru dan kita harus menerimanya sebagai pola pikir dan cara pandang yang baru. Yang kedua, Tuhan akan menolong dan akan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita dengan paradigma yang baru. Dan kita harus mengerti dan menerimanya. 1 Korintus 2 ayat 9 akan kita alami. Yaitu apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati, akan kita alami. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan kita, ini yang ketiga, sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, agar kita meninggalkan kehidupan duniawi yang disebut dengan paradigma yang lama, untuk masuk dalam paradigma yang baru, yaitu kehidupan surgawi. Yang keempat, untuk itu kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita, yaitu kehidupan duniawi, dan mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita, yaitu kehidupan surgawi, dan berlari-lari kepada tujuan, yang artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah berupa mahkota. Kita harus berpikir tidak hanya masuk surga saja, tetapi masuk surga dengan mendapatkan mahkota. Katakan amin. Yang kelima, kita harus meminta kepada Tuhan agar dipimpin dengan firman dan rohnya. Supaya kita bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. Yang keenam, dengan adanya paradigma yang baru ini, apa yang Tuhan minta kepada kita untuk dilakukan? Yaitu supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah menyelamatkan kita. Supaya dalam era Pentakosta ketiga ini, kita menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh ya, angkat tangan saudara. Kita sembah dia. Kami mau selalu bersyukur ya Tuhan. Meninggalkan tahun 2021. Kami bersyukur. Apapun yang kami alami, enak maupun tidak enak, kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kami akan memasuki tahun 2020 sekarang ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami. Urapi kami semua Tuhan memasuki tahun 2022 ini Tuhan. Supaya kita semua bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. Sekarang terimalah. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini adalah perjamuan kudus yang pertama dalam tahun yang baru, tahun 2022 ini. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup ini? Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita supaya lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi. Kau sembuhkan kami, Kau berikan kepada kami visi-visi yang baru memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu, mari masing-masing berdoa, introspeksi. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama, tahun 2021. Memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Mari,
Kalau ada hal-hal yang belum diselesaikan selama ini dengan Tuhan, memasuki tahun yang baru, kita selesaikan sekarang ini. Kita minta ampun. Kalau ada hal-hal yang menyedihkan hatinya Tuhan, kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, katakan begitu. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Ampuni kami semua. Kau melihat anak-anak-Mu semua yang sedang meminta ampun padamu. Ampuni Tuhan. Berkati mereka memasuki tahun yang baru. Tahun 2022. Tahun paradigma yang baru ini. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kau sudah mengampuni kami. Kau sudah mengampuni kami. Sekarang saudara-saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Jangan diam. Ucapkan syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh ralabaya ralabarabarabarabara. Tuhan, kamu berdoa buat anak-anakmu semua ya Tuhan. Mereka semua sedang mengangkat tangan di hadapanmu Tuhan. Kamu berdoa bagi yang sakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Terima. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih buat kesembuhan. Buat pertolongan Tuhan. Buat pemulihan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
kasih. Terima kasih Abba. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.